Baik, terima kasih Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia yang bisa mendengarkan siaran kami juga bahkan di luar negeri ya. Selamat pagi untuk Anda atau juga selamat siang untuk Anda. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Eko Suhardono di Semarang ya. Berapa persen sebenarnya dari THR kita alokasikan untuk membayar hutang, atau kalau kita punya hutang banyak ya memang ya udah bablas itu THR dihabiskan untuk bayar hutang, atau bagaimana? Pak Eko, silakan tanggapannya. Baik, nanti mungkin Mas Teguh juga akan menambahkan ya. Jadi sebetulnya tergantung dari perencanaan kita sebelumnya. Jadi kalau untuk kebutuhan lebaran itu kita sudah rencanakan jauh hari, maka THR itu menjadi sangat leluasa. Jadi misalnya kalau untuk mudik sudah ada, karena kita sudah nabung setahun atau 2 tahun bahkan sebelumnya. Jadi THR ini kalau kita punya utang dan setiap utang ketika kita bayar pokoknya itu kan akan menurunkan bunganya seharusnya kalau utangnya itu memang ada cara perhitungan seperti itu. Iya, Jadi iya. bisa saja kebutuhan lebaran itu sudah dipenuhi, itu 100%-100%-nya bisa untuk menutup utang gitu. Jadi tergantung sebetulnya kondisinya seperti apa. Baik. Mungkin Mas Teguh mau menambahkan. Ya, Pak Eko Suhardono di Semarang, sesuaikan dengan prioritas Anda, Pak. Meskipun utangnya banyak, 1 miliar, 2 miliar, tapi itu KPR, dan itu Anda sudah planning kan akan cicil setiap bulan, misalkan selama 10 tahun atau 15 tahun. Mungkin THR-nya tidak harus dipulin ke situ. Ya. Kecuali kalau hutangnya hutang ke teman, hutang ke saudara, hutang ke misalkan kartu kredit, nah itu prioritaskan untuk melunasin itu. Jadi tidak semua alokasi THR kita alokasikan untuk bayar hutang. Karena kalau emang itu udah rutin, itu termasuk hutang yang sehat, KPR kita hutang yang sehat, ya terusin aja dari cash flow bulanan kita. Kalau memang kita ada kebutuhan-kebutuhan yang dari THR itu kita akan bayar zakat, kita akan bayar THR kepada orang yang kerja sama kita akan pakai buat mudik, ya alokasikan sesuai dengan peruntukannya. Karena yang utang sehat tadi kita udah punya alokasinya di cash flow bulanan. Kecuali kalau yang tadi utang ke teman, utang ke saudara, utang ke kartu kredit misalkan, yang alokasinya nggak ada di cash flow bulanan, ya semaksimal mungkin untuk dilunasin, betul. Atau tunggakan utang yang tadi kita bicarakan ya. Jadi ada utang-utang yang tidak udah nunggak. Nah, menurut saya itu harus dialokasikan, prioritaskan ya. Gitu. Berarti memang kalau misalkan di Lebaran kali ini ada tunggakan hutang ke teman, saudara, family, ya mungkin kita harus tahan diri juga. Kalau biasanya kita masak opor 2 kilo, ini sekarang sekilo aja deh gitu ya. Iya. Baik, ini ada komentar dari sayang namanya nggak dibuat ya. Jadi saya juga mohon kepada Smart Listener sahabat Sonora, kalau kirimkan SMS dan juga WhatsApp, boleh ya disebutkan nama dan di kota mana, jadi supaya saya tidak mengira-ngira begitu. Ibu cantik ini melalui WhatsApp mengatakan begini: selamat pagi Mbak Ola, Pak Teguh, Pak Eko. Kalau saya pertama yang saya lakukan adalah membantu orang tua, mertua. Betul. Orang tua dan mertua seimbang ya. Dan baru sisanya saya alokasikan buat asuransi anak dan membayar zakat. Ini untuk THR. Terus untuk lebarannya nggak ada dong? Kan sudah dialokasikan, dia nabung setahun sebelumnya. Oh, ini dia. Nah, ini Mbak Ola, ini yang saya bilang, kalau kita bisa merencanakan jauh-jauh hari, maka THR itu saya lebih cenderung untuk kita bisa berbagi. Ya, satu kepada orang tua, nomor 2 kepada saudara-saudara dekat kita yang memang membutuhkan. Karena sedekah yang terbaik itu ternyata kepada kerabat kita, kepada saudara kandung kita yang memang membutuhkan. Nah, kemudian juga tadi yang Mas Teguh bilang, orang-orang yang bekerja kepada kita itu juga punya hak atas THR. Ya. Okay. Ya, jadi jangan kita terima THR, mereka tidak gitu ya. Benar. Kita sendiri juga nuntut diberikan THR, masa kita nggak ingat ya. Betul. Ini ada yang menarik ya. Ini pertanyaan dari Mbak Novi. Banyak ya, alhamdulillah. Ada pertanyaan dari Mbak Novi di Banjarmasin gitu. Pak Teguh, Pak Eko, ini saya nggak tahu ini benar apa nggak strateginya ya, tapi kalau saya mensiasatinya supaya uang nggak buru-buru habis gitu ya, saya ambil dari ATM dengan pecahan yang terbesar, pecahan Rp100.000. Jadi kalau mau dikeluarkan itu mesti pikir panjang. Benar nggak sih strategi yang seperti ini, Pak Teguh, Pak Eko, silahkan. Kalau saya justru cepat habis. Karena keluar jadi banyak kan, jadi merasa, tapi orang-orang beda-beda ya kan, itu kan apa ya, feelingnya. Saya merasa bahwa karena uangnya yang pecahannya gede, saya merasa punya uang banyak di dompet saya, sehingga bagi sebagian orang itu memicu pola konsumsi juga jadinya. Tapi kalau dia merasakan uangnya gede jadi sayang untuk dipecahin, ya itu mungkin matching atau cocok buat Anda.
tapi mungkin nggak cocok buat saya gitu kan. Jadi kadang-kadang di dunia finance ini, dunia personal finance itu tidak ada salah, tidak ada benar sih. Kadang-kadang bagaimana profil dari seseorang itu bisa berbeda dengan profil yang lain. Iya, disesuaikan dengan kebiasaan kita, Betul. faktor yang mendukung kebiasaan kita juga dan Betul, sebagainya ya. betul. Oke, ini pertanyaan dari sebentar, ini di Kota Medan ya. Jadi saya baca pertanyaan dari pertanyaan dari Ibu Nadia di Kota Medan Ya, Ibu Nadia. di Lubuk Pakam. Selamat pagi. Nah, Pak Eko sama Pak Teguh, saya punya 2 anak ya, masih tergolong kecil-kecil lah ya. Nah, karena Lebaran biasanya mereka memang meminta untuk dibelikan baju baru dan beberapa permintaan yang lain. Nah, saran dari Pak Eko sama Pak Teguh, sebaiknya ketika kita memberikan kepada anak ya kan, kita berikan dalam bentuk baju saja atau kita katakan bahwa ini untuk tabungan pendidikannya. Silakan Pak Eko sama Pak Teguh. Ya, pola pendidikan anak itu penting sejak anak itu masih kecil. Bahwa diajak ngobrol tentang keuangan, diajak ngobrol bagaimana cara kita mengelola keuangan, diajak ngobrol bagaimana dia mengelola keuangan, dan bahkan juga kebiasaan-kebiasaan bahwa sebenarnya kan tidak harus ya beli baju barunya tiap Lebaran, kan nggak harus gitu kan. Tapi itu diajak ngobrol, tapi apalagi kalau anaknya udah bisa diajak ngobrol ya, kelas 4 SD ke atas lah ya, kelas 5 apalagi udah SMP udah bisa diajak ngobrol banget, bahwa tidak ada budaya yang mengharuskan bahwa kita harus beli baju, bahwa orang lain pada beli baju di pas Lebaran mungkin karena punya uangnya pasti Lebaran, karena ada THR segala macam, sehingga mampu atau berkesempatan untuk beli baju pada saat itu. Padahal di bulan-bulan lain kalau memang kita punya alokasi ya kan, kita bisa alokasikan untuk itu. Nah, dengan diajak ngomong bahwa ini kakak, misalkan ke anak kita ya, ini kakak, ini ayah punya uang atau ibu punya uang, kakak pilih mana, beli baju atau buat nabung pendidikan kakak. Kalau nabung pendidikan kakak nanti sekolah ini gitu buat ya. sekolah, nah buat sekolah, misalkan sekarang masih SD, nanti buat SMP, jadi kakak bisa milih SMP-nya mungkin yang agak sedikit kerenan dikit gitu, karena udah ditabungin sama ayah sama ibu dari sekarang. Oke, jadi sebenarnya sedini mungkin kita juga Ya, sudah ngobrol. mengajak mereka Betul. berbicara ya Pak Eko, Pak Betul. Teguh ya. Betul. Bukan kita yang semata-mata karena kita orang tua ya udah kita yang Ya. tentukan begitu ya. Ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Mona di Jakarta. Pak Eko sama Teguh, Pak Teguh, biaya hidup di Jakarta kan tergolong tinggi ya. Dan kemudian pada saat menjelang Lebaran sale itu ada di mana-mana begitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita juga bisa mengalokasikan dana untuk kebutuhan yang tinggi ini, tapi juga bolehlah sekali-sekali dengan sale begitu. Silakan Pak Eko, Pak Teguh. Ya, sale itu adalah suatu alat bagi produsen untuk promoin barangnya dia. Kalau memang barang itu yang kita pengen beli, pas lagi sale beli. Karena memang itu adalah udah kebutuhan kita. Misalkan, kulkas udah rusak nih di rumah, udah mulai nggak dingin misalkan gitu. Saya planning beli kulkas. Pas kebetulan sekarang lagi sale, dibandingkan bulan-bulan sebelumnya harganya turun katakan 20% misalkan. Ya beli. Tapi jangan yang sebetulnya kulkasnya nggak rusak, begitu ngeliat sale jadi beli. Jalan-jalan ke mall cuma lihat atau mau buka puasa, pulang-pulang bawa kulkas, kan itu yang aneh. Itu yang nggak sesuai dengan planning itu artinya. Berarti ke mall juga harus punya catatan ya? Oh iya, harus. Harus. Dan kalau ke mall, nggak tahu ini kenapa bener ya. Kalau ke mall, kalau bisa udah dalam keadaan kenyang. Iya, Kalau lapar bisa lapar mata juga untuk belanja-belanja kayak gitu. Dan itu saya praktekin, bener lapar saya kesana kok pengen macem-macem ya. Jadi Tapi gitu begitu ya? udah kenyang, atau begitu nyampe mall misalkan kita belum makan, agenda pertama sama keluarga adalah kita makan dulu. Kita makan. Begitu makan baru kita jalan-jalan. Itu biasanya bawa kantong kresiknya nggak banyak tuh. Gitu. Keinginan untuk masuk ke toko-toko yang lain Iya. nggak jadi lebih besar ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita pagi hari ini. Kita butuh penguatan kepada kita semuanya gitu kan. Mensiasati THR yang kita miliki. Masing-masing mungkin THR-nya macam-macam. Ada yang 1 bulan gaji, ada yang 2 bulan gaji. Ada nggak sih kira-kira 2 bulan gaji? Ada juga Ada. ya. Nah, bagaimana mensiasatinya supaya efisien? Kan kadang-kadang ini bukan soal besarannya justru. Besar bisa jadi kelihatan kecil kalau penggunaannya kan nggak benar ya. Minta tolong kepada Pak Eko dan Pak Teguh untuk penguatan mensiasati penggunaan THR lebih efisien di Lebaran kali ini, silakan. Ya, jadi saya mungkin ingin narik ke belakang sedikit ya, bahwa puasa itu sebetulnya ajang bagaimana kita bisa memanage tentang hawa nafsu nih. Ya, jadi ini
ini berlaku ketika kita menerima THR. Jadi mungkin pertanyaannya, kalau THR itu kita terima, sebetulnya yang paling berhak atas THR itu siapa saja? Ya, jadi ya zakat lah, ya bayar utang lah. Jadi kembali kepada coba kita redam, kita pikirkan esensi puasa itu adalah bagaimana kita mempuasakan kehendak diri dan memberlakukan kehendak Allah gitu. Dan itu berlaku bagi THR. Nah, jadi implementasinya adalah ketika kita memiliki atau sudah mendapatkan THR itu, sebelum kita spend, kita keluarkan, coba duduk dan berpikir tentang prioritas-prioritas yang sesuai kebutuhan kita dan juga kebutuhan orang-orang sekitar kita. Jadi bukan hanya kebutuhan kita, tapi kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Menurut saya ini yang paling krusial, karena dengan kita duduk mau berpikir dan merencanakan, itu mungkin 80% kita sudah terhindar dari godaan-godaan yang sebetulnya tanpa kita melakukan itu kita akan terjerumus untuk memuaskan hawa nafsu kita. Oke. Berarti butuh ketenangan dan berpikir kemudian menyusun begitu ya. Betul. Sekian detik menyusun ternyata bisa mengubah beberapa hari ke depan ya. Pak Teguh silakan Pak. Ya, biasanya kalau dapat THR, ini pengalaman 2 tahun 3 tahun yang lalu, karena sejak itu saya nggak dapat THR lagi kan. freelance kan gitu. Nah, bagi THR itu ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah saya biasanya prioritaskan untuk membayar THR kepada orang-orang yang bekerja sama kita. Jadi kita terima THR, kita juga bayar THR kepada orang-orang yang kerja sama kita. Asisten rumah tangga, kalau punya driver, tukang kebun, bahkan satpam di kompleks, itu kasihlah bagian dari THR kita. Yang kedua adalah karena di antara kewajiban kita adalah menghitung zakat di bulan Ramadan ini untuk zakat yang harta ya. Kalau yang cash flow bulanan kan kita bisa alokasikan setiap bulan. Tapi kalau yang dari harta, saya alokasikan dari si THR yang sekarang ini. Kemudian dialokasikan buat mudik. Terus kadang-kadang lebaran kan orang tua kita karena sudah agak disepuhkan, kadang-kadang kan jadi pada datang ke rumah. Pasti kan masa orang tua ngebebanin konsumsi segala macam. Kita sebagai anak kita chip in juga di situ, kita urun rembuk juga dulu. Dan kalau memang masih ada sisanya, saya alokasikan buat nanti kalau Idul Adha buat kurban. Tapi kalau Anda punya utang yang numpuk tadi, yang nggak sehat tadi, prioritasnya menjadi berubah tuh untuk bayar utang. Jadi tentukan dulu apa yang menjadi prioritas kita. Betul. Itu lagi diingatkan oleh Pak Eko dan juga Pak Teguh. Terima kasih buat kebersamaan dari Anda. Selamat menikmati THR. Kalau Anda butuh dan ingin berkonsultasi, silahkan kirim ke email smart.financialwisdom@gmail.com. Dan jika ada di antara Anda yang merasa kami belum melunasi hutang untuk dikirimkan buku, kami mohon banget Anda kirimkan alamat Anda ya, dan kasih tahu di edisi berapa, karena itulah kami suka lupa juga sebagai manusia ya. Silakan dikirimkan ke 0812 11 12 959. Kita harus pamit. Selamat menjelang dan mempersiapkan Lebaran. Saya Ola Nurlija. Saya Muhammad Teguh. Saya Eko Pratomo. Smart Financial Wisdom, Smart way to happiness.